Hai guys, ketemu lagi sama Fakta Menarik, channel yang berisikan fakta-fakta unik, yang menarik, seru, dan aneh dari seluruh dunia. Sebelum dimulai, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan informasi dan fakta-fakta yang bisa menambah pengetahuan dan bikin kamu tambah pintar. Oke, kalau gitu kita mulai aja videonya. Let's get it on! Fenomena alam sering sekali kita abaikan dan bahkan manusia akan menyesuaikan atau beradaptasi terhadapnya. Jika fenomena alam tersebut terjadi dengan pola yang dapat dihitung. Contohnya seperti pergantian musim, pasang surut air laut, bahkan peredaran bintang-bintang. Sedangkan fenomena alam yang malah menjadi malapetaka bagi manusia disebut sebagai bencana atau bencana alam. Bencana alam sendiri adalah anomali dari fenomena alam yang merugikan manusia dan biasanya memakan korban yang tidak sedikit. Berikut ini adalah bencana alam yang sangat luar biasa dampaknya, yang bahkan mempengaruhi seluruh dunia. 1. Tahun tanpa musim panas pada April 1815. Letusan Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yang menjadi letusan gunung berapi terkuat dalam sejarah. Ledakan itu menewaskan puluhan ribu orang di Asia Tenggara dan membuat awan abu raksasa ke stratosfer yang bahkan menyelubungi hampir seluruh dunia, karena pada saat awan itu menyebar ke seluruh dunia, sinar matahari jadi tertutup atau terhalangi, membuat suhu dunia mendingin sekitar 3 derajat Celcius dan menyebabkan distorsi cuaca dalam skala besar pada tahun berikutnya. Ledakan dahsyat Gunung Tambora memberikan efek yang merubah ekologi Teluk Benggala, India, dan memunculkan jenis kolera baru yang menewaskan jutaan orang. Eropa mengalami hujan lebat dan dingin yang terus-menerus, menyebabkan kelaparan yang mendorong kerusuhan warga sipil dan meluas. Di Amerika Serikat juga mengalami dampak. Salju lebat turun di beberapa negara bagian pada Juni, membunuh tanaman dan memicu kemerosotan ekonomi. Peristiwa Carrington 1859. Sekitar akhir Agustus dan awal September 1859, suar matahari terjadi. Planet diserang badai matahari terbesar yang pernah tercatat. Suar matahari terjadi ketika energi magnet yang terpendam di permukaan matahari dilepaskan dalam ledakan radiasi dan partikel bermuatan. Ledakan yang dihasilkan setara dengan kekuatan jutaan bom hidrogen. Dan angin matahari yang mereka ciptakan memiliki kemampuan untuk merusak atmosfer bumi. Kemudian disebut sebagai peristiwa Carrington, karena peristiwa ini ditulis dan dikemukakan oleh astronom Inggris, yaitu Richard Carrington. Langit bersinar dengan aurora multiwarna yang berkilauan sampai ke selatan hingga ke Hawaii. Di Colorado sangat cerah, meskipun di malam hari. Badai matahari ini juga menyebabkan gangguan geomagnetik yang menyertainya, menghancurkan sistem telegraf di seluruh dunia. Arus percikan api keluar dari beberapa mesin telegraf, memicu kebakaran. Di beberapa tempat, atmosfer dipenuhi dengan listrik, sehingga teknisi menemukan bahwa mereka dapat melepaskan baterai telegraf dan mesin-mesin masih bekerja mengirimkan pesan. Badai matahari pada tahun 1859 ini berlalu setelah beberapa hari. Namun, para ilmuwan memperkirakan, jika peristiwa serupa terjadi pada saat ini, maka hal itu dapat membuat semua alat telekomunikasi dapat terganggu dan menyebabkan kerugian hingga triliunan dolar. Wow. Tahun belalang 1874. Wabah belalang perusak tanaman adalah kejadian umum di perbatasan Amerika pada akhir abad ke-19. Tapi yang paling terburuk terjadi di Great Plains pada musim panas 1874. Musim semi yang kering dan gersang telah menciptakan kondisi yang sempurna untuk belalang pegunungan Rocky bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Triliunan dari mereka kemudian menetas dan mengepung Nebraska, Kansas, Dakota, Iowa, dan beberapa negara bagian lainnya. Saksi mata mengatakan belalang yang datang membentuk seperti awan yang sangat tebal, sehingga bisa menghalangi sinar matahari selama beberapa jam. Saat mendarat,
Mereka melahap seluruh ladang tanaman, tumbuhan lokal, dan bahkan sampai ke pakaian yang masih di punggung orang dewasa. Uh, serem ya. Orang-orang mencoba membakar serangga itu dengan api dan meledakkannya dengan bubuk mesiu. Tetapi mereka tidak berdaya untuk melawan kawanan yang begitu besar. Tanaman bernilai jutaan dolar akhirnya dihancurkan dalam apa yang dikenal sebagai tahun belalang tersebut. Angkatan Darat AS dipanggil untuk mendistribusikan pasokan kepada para korban. Tetapi banyak yang mengaku kalah dan mundur ke timur. Malapetaka serupa terus terjadi pada pemukim selama beberapa tahun berikutnya. Namun, belalang pegunungan Rocky hanya hidup sampai awal abad ke-20 ketika perubahan lingkungan menyebabkan mereka punah. Selubung debu 536 Masehi. Pada pertengahan abad ke-6, awan pasir dan debu tiba-tiba menyelubungi sebagian besar dunia, meredupkan matahari, dan menyebabkan suhu dingin yang tidak biasa selama beberapa tahun. Sejarawan Bizantium Procopius menulis tentang tahun 536 tersebut, karena matahari memancarkan cahayanya tanpa kecerahan, dan tampak sangat seperti matahari dalam gerhana karena sinar yang ditumpahkannya sangat tidak jelas, ungkap sejarawan itu. Musim dingin panjang menyebabkan kekeringan, gagal panen, dan kelaparan di seluruh dunia. Beberapa ahli berspekulasi bahwa itu juga berperan dalam memicu wabah pes pertama yang diketahui terjadi di Eropa. Meskipun efeknya tersebar luas, para ilmuwan masih belum sepenuhnya yakin apa yang menyebabkan pendinginan global pada tahun 530-an. Salah satu teori mengatakan hal itu terjadi karena letusan gunung berapi besar-besaran yang memuntahkan debu ke atmosfer bagian atas dan menghilangkan sinar matahari. Studi sampel inti es abad ke-6 dari Greenland dan Antartika menunjukkan konsentrasi ion sulfat yang sangat tinggi yang dilepaskan oleh letusan gunung berapi, dan terdapat bukti bahwa mungkin itu telah terjadi di El Salvador pada 530-an. Peneliti lain menunjukkan serangan komet sebagai penyebab yang lebih memungkinkan, karena komet Halley melewati bumi pada 530-an Masehi, dan diduga hal itu yang menciptakan awan raksasa saat terjadi benturan di atmosfer. 5. Kabut besar tahun 1952. Tidak semua bencana alam sepenuhnya alami. Pada Desember 1952, terjadi polusi udara akibat ulah manusia di London yang membentuk gumpalan asap yang bertahan selama 4 hari, merusak kualitas udara. Racun mematikan adalah hasil dari sistem tekanan tinggi yang menciptakan kondisi stagnan yang tidak wajar. Kabut itu tidak menyebar ke atmosfer seperti biasa. Kepulan asap batu bara dan polusi dari pabrik-pabrik berkumpul di seluruh kota London saja. Kabut asap mengurangi jarak pandang di beberapa tempat hingga hampir nol. Ternak mati karena sesak napas di padang rumput mereka. Dan banyak orang London yang menderita bronkitis, pneumonia, dan masalah pernapasan lainnya. Banyak anak-anak dan orang tua yang meninggal, paru-paru mereka rusak karena peradangan. Sekitar 4.000 orang terbunuh sebelum angin akhirnya meniup kabut asap tersebut. Dipicu oleh kabut besar pada tahun 1952 tersebut, pemerintah Inggris kemudian memberlakukan Undang-Undang Udara Bersih pada tahun 1956 yang memberikan subsidi kepada warga untuk beralih ke bahan bakar yang lebih bersih dan melarang emisi asap batu bara hitam di area tertentu. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video selanjutnya dari Fakta Menarik. Bye-bye.